Baik, perkenalkan nama saya Falania Alisa dengan NPM 2307-12604. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan, sebab masalah, akibat masalah, dan usulan solusi permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan. Banyak wisatawan yang ingin berlibur tapi tidak mengetahui wisata yang ada, akses transportasi, dan tidak ada tour guide yang bisa membantu wisata mereka. Lalu yang kedua yaitu sebab masalah. Selain itu, kebanyakan aplikasi hanya dapat menampilkan wisata alam yang ada di suatu daerah saja. Selanjutnya adalah akibat masalah, sehingga para wisatawan tidak dapat menikmati pertunjukan budaya yang terdapat pada daerah tersebut. Next, lanjut yang terakhir yaitu ada usulan solusi permasalahan, yaitu kami membuat aplikasi wisata yang menyediakan informasi lengkap tentang berbagai destinasi wisata, termasuk wisata alam, budaya seperti pertunjukan pameran atau seni, lalu sejarah seperti museum, dan kuliner. Aplikasi tersebut juga harus menyediakan informasi tentang akses transportasi, akomodasi, dan fasilitas lainnya di sekitar destinasi. Nama saya Daniel Marulak Parsen Selalai dengan NPM 2307121627. Saya dari Prodi Informatika. Jadi aplikasi kami ini kami revisi dari aplikasi Travel yang sudah ada. Kami mengambil 3 aplikasi untuk kami revisi menjadi aplikasi kami. Aplikasi yang pertama kami merevisi dari Visiting Jogja. Visiting Jogja menyajikan berbagai informasi mengenai berbagai wisata yang ada di Jogja melalui satu aplikasi. Untuk keunggulan Visiting Jogja, yang pertama menampilkan wisata, kuliner, oleh-oleh, desa wisata, dan event yang cukup lengkap. Untuk keunggulan yang kedua, dapat langsung reservasi tiket ke wisata yang dituju. Untuk keunggulan yang ketiga, proses pembayarannya mudah. Tapi kekurangan aplikasi Visiting Jogja, terdapat beberapa device yang tidak dapat mengakses atau menggunakan aplikasi. Potensi yang dapat kami kembangkan, kami akan membuat aplikasi yang tidak hanya menampilkan wisata atau makanan yang ada di Jogja, tetapi di seluruh wisata yang ada di Indonesia. Untuk aplikasi yang kedua yang kami revisi, kami ambil dari aplikasi Booking.com, Hotels and More. Fungsinya membandingkan pemesanan dari banyak hotel, pemilik akomodasi, dan penyediaan layanan lainnya. Untuk keunggulan aplikasi, yang pertama menyediakan pilihan dengan harga bersaing. Yang kedua, tanpa biaya pemesanan. Dan yang ketiga, aplikasinya aman. Untuk kekurangan, yang pertama, jika salah dalam melakukan reservasi, Anda tidak dapat mengganti tanggal reservasi dan tidak bisa mendapatkan uang Anda kembali. Untuk kekurangan yang kedua, pembayarannya sulit. Potensi yang dapat kami kembangkan, yang pertama menyediakan opsi untuk penggantian tanggal reservasi, dan yang kedua menggunakan metode pembayaran yang mudah yang mencakup seluruh orang. Untuk aplikasi yang ketiga yang kami revisi yaitu aplikasi Skyscanner. Fungsinya menyediakan layanan pencarian perjalanan online, termasuk perbandingan harga penerbangan, hotel, dan mobil sewa. Untuk keunggulan aplikasi, yang pertama menghemat waktu, tenaga, dan juga uang. Untuk keunggulan yang kedua, bisa membandingkan harga tiket dari berbagai maskapai. Sedangkan untuk kekurangan, yang pertama, tampilan masih agak sulit untuk digunakan. Untuk kekurangan kedua, ada kalanya harga tiket yang ditampilkan belum termasuk biaya pajak. Dan untuk kekurangan yang ketiga, tidak semua maskapai tiket pesawat ada. Nah, potensi yang dapat kami kembangkan, yang pertama, memperbaiki tampilan agar dapat diakses oleh semua orang termasuk orang tua. Untuk yang kedua, memperbanyak maskapai penerbangan. Nah, untuk aplikasi yang kami kembangkan, kami menggabungkan aplikasi di atas dengan menambahkan potensi-potensi yang telah dikembangkan tadi. Selain itu,
Aplikasi ini juga dapat menyediakan tour guide serta layanan darurat. Halo, perkenalkan nama saya Madata Madai Kusumajati dengan NPM 230712706. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart mengenai aplikasi kami. Yang pertama, start. Lalu, apakah sudah mempunyai akun? Jika sudah, dapat langsung login lalu ke menu utama. Jika belum, harus registrasi. Lalu pengguna harus memasukkan alamat email dan membuat username atau password. Lalu jika berhasil registrasi, maka akan menuju menu utama. Jika tidak, akan kembali ke halaman registrasi. Lalu jika sudah menuju menu utama, akan ditampilkan 5 buah menu, yaitu My Account, Booking, Bookmarks, Tour Package, dan juga Home. Pada menu Home, jika kalian mengklik Start, maka akan menuju ke 4 menu utama, yaitu flight tickets, hotel, tourist destination, dan juga restoran. Yang pertama, flight tickets, maka akan langsung ditujukan ke database tiket pesawat, lalu akan menampilkan beberapa pilihan tiket pesawat. Jika akan membooking, maka langsung berakhir. Jika tidak, akan kembali ke home. Lalu ada hotel. Jika mengklik menu ini, maka akan diarahkan ke database hotel, lalu akan menampilkan hotel-hotel yang ada di Indonesia. Lalu jika ingin membooking, akan langsung end. Jika tidak, maka akan kembali ke home. Lalu ada tourist destination. Jika mengklik menu ini, akan diarahkan ke database tempat wisata, lalu akan menampilkan tempat wisata yang ada di Indonesia. Jika ingin membooking, maka akan langsung berakhir. Jika tidak, maka kembali ke home. Lalu yang terakhir ada restoran. Jika mengklik menu ini, maka akan ditujukan ke database tempat makan yang akan menampilkan tempat-tempat makan yang ada di Indonesia. Jika ingin membooking, maka akan langsung end. Jika tidak, akan kembali ke home. Yang kedua ada tour package. Jika mengklik menu ini, maka akan langsung ditujukan ke database paket-paket wisata yang ada di aplikasi kami. Lalu akan menampilkan pilihan paket wisata yang ada di Indonesia. Jika ingin membooking, maka langsung end. Jika tidak, akan kembali ke menu tour package. Yang ketiga ada booking. Jika mengklik menu ini, maka akan diarahkan ke database booking, lalu akan menampilkan hotel atau tempat makan atau tiket pesawat atau wisata yang telah di-booking. Lalu end. Yang terakhir adalah My Account. Jika mengklik menu ini, maka akan diarahkan ke database akun pengguna, lalu akan menampilkan akun pengguna. Jika ingin logout, maka akan kembali ke halaman login. Jika tidak, maka akan kembali ke menu My Account. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mockup aplikasi kami. Ini adalah halaman login dari aplikasi kami. Di sini terdapat username, password, lalu login, forget your password, lalu ada sign up. Yang pertama kita akan mencoba sign up dulu. Jika diklik, maka akan menampilkan halaman sign up seperti ini. Maka jika diklik sign up lagi, maka proses sign up berhasil. Lalu selanjutnya kami akan mencoba forget your password. Jika diklik, maka akan menampilkan halaman seperti ini. Lalu request password reset, lalu reset password, maka akan kembali ke halaman login. Lalu pengguna yang juga memiliki akun dapat langsung login ke menu utama kami seperti ini. Dan ini adalah menu utama kami yang terdiri dari bar pencarian, hotel, tourist destination, lalu ada restoran, lalu ada flight ticket. Di bawah sini juga terdapat paket-paket wisata rekomendasi dari kami. Yang pertama kami akan membahas tentang hotel. Maka jika mengklik menu hotel, maka akan menampilkan hotel-hotel yang ada di Indonesia. Lalu di sini juga terdapat bar pencarian yang
dapat digunakan untuk mencari hotel-hotel di daerah-daerah di Indonesia. Contohnya di sini akan menggunakan Bali, lalu akan menampilkan hotel-hotel yang ada di Bali. Jika mengklik salah satu hotelnya, maka akan memunculkan fasilitas yang terdapat pada hotel tersebut. Jika ingin membooking, maka klik saja book, lalu pengguna disuruh untuk mengisi data-data yang telah disediakan, yaitu nama, jumlah kamar, lalu tanggal check-in, lalu juga tanggal check-out. Lalu tinggal klik booking, lalu proses booking berhasil. Yang kedua ada tourist destination. Jika diklik akan menampilkan wisata-wisata yang ada di Indonesia. Di sini juga ada bar pencarian yang dapat digunakan untuk mencari spot-spot wisata yang ada di Indonesia. Contohnya akan saya gunakan Bali, akan mengambilkan ini contohnya Garuda Wisnu Kencana. Jika diklik akan menampilkan deskripsi dari wisata ini. Jika ingin book, maka akan menampilkan data yang harus diisi, yaitu nama, jumlah orang yang akan mengunjungi wisata ini, lalu ada hari, lalu klik saja booking, lalu proses booking berhasil. Lalu ada restoran atau tempat makan yang akan menampilkan nama-nama restoran beserta dengan tingkat kepuasan pelanggan yang telah berkunjung di sana. Di sini saya akan mencoba restoran yang ini, maka akan menampilkan menu-menu makanan yang ada di restoran tersebut. Maka jika ingin memesan tempat, maka klik saja book, lalu disuruh untuk mengisi data-data yang tersedia, yaitu nama, jumlah orang yang akan makan di sini, lalu tanggalnya, lalu pesanan apa saja yang akan dipesan jika berkunjung ke sana. Lalu klik saja booking, lalu proses booking berhasil. Yang terakhir ada tiket pesawat. Di sini pada awalnya akan ditanya Anda berasal dari mana, mau menuju ke mana, dan tanggal berapa. Kita contoh saja, berasal dari Yogyakarta mau ke Bali pada tanggal 1 Januari 2024. Maka dikatakan search, maka akan memunculkan tiket-tiket dari Yogyakarta ke Bali pada tanggal tersebut. Sehingga kita klik ini, maka disuruh untuk mengisi data-data, yaitu nama, jumlah orang yang akan terbang ke Bali, dan juga tanggalnya atau waktunya. Maka langsung saja klik booking, lalu berhasil. Lalu saya akan menjelaskan ke menu kedua, yaitu tour package atau paket wisata. Di sini menyediakan paket-paket wisata yang ada di Indonesia. Ini juga tersedia search bar untuk mencari paket wisata yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu saya akan mencoba untuk Bali ini. Maka akan menampilkan fasilitas apa yang disediakan dari paket wisata ini. Contohnya yaitu paket wisata contohnya wisata yang ada di Indonesia, lalu hotel yang akan digunakan, lalu restoran yang akan dikunjungi, dan juga transportasi. Jika ingin book, maka tinggal pencet book, lalu disuruh untuk mengisi beberapa data di sini, lalu langsung klik saja booking, lalu home. Selain itu saya akan mencoba terbang ini. Kita coba Raja Ampat, maka akan menampilkan paket wisata yang ada di Raja Ampat. Lalu kita beralih ke booking. Booking ini menampilkan paket wisata maupun hotel, maupun tempat wisata, maupun restoran yang telah kita booking.
Contohnya kita telah membooking paket wisata Bali, maka akan menampilkan data-data kita yang telah diisi seperti ini. Selanjutnya ada menu bookmarks. Menu ini menampilkan paket wisata maupun hotel ataupun wisata ataupun restoran yang telah ditandai sebelumnya. Di sini akan saya contohkan paket wisata Bali yang sudah saya tandai, maka akan menampilkan tulis destinasi apa yang akan dikunjungi, hotel apa yang akan ditinggali, serta restoran apa yang akan dikunjungi saat berada di Bali. Lalu jika ingin booking maka klik book, maka akan disuruh untuk mengisi data-data di bawah, lalu klik booking, lalu akan proses booking berhasil. Yang terakhir adalah menu My Account. Di sini berisi data-data pribadi pengguna. Di sini juga terdapat menu logout yang jika diklik akan logout dari akun pengguna dan kembali ke halaman login. Sekian penjelasan dari saya.